Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya ampun, rindu banget pakai seragam anak SMA. Ceritanya, aku jadi anak sekolah yang segera akan menghadapi new normal. Jadi di video kali ini aku akan sharing tentang barang apa aja yang menurut aku penting untuk dibawa selama new normal, dan juga tadi tips. Tips yang nanti akan aku bagikan boleh dipakai untuk anak sekolahan dan juga anak kuliahan. Tapi bukan berarti aku adalah siswi paling berprestasi sejagat raya. Enggak, sama sekali enggak. Aku cuma pengen sharing aja, diambil yang positifnya ya teman-teman. Kalian pasti setuju kalau sebelum kita berangkat sekolah, ke kampus, atau kerja, kita harus sarapan terlebih dahulu. Tapi menurut aku ada juga hal lain yang penting, yaitu kita harus menutrisi otak kita sebelum kita ke sekolah ataupun ke kampus. Jadi kita belajar terlebih dahulu, mandiri, sekadar baca-baca aja. Jadi sebelum kita nerima pelajaran dari guru di sekolah ataupun di kampus, kita itu udah prepare terlebih dahulu dan gak kosong-kosong banget. Habis belajar sebentar, kita akan siapin barang-barang yang kita perlukan untuk menghadapi new normal. Botol minum, tisu kering dan tisu basah, gak ada salahnya untuk bawa cangkir sendiri, siapa tahu kita mau minum dari dispenser sekolah atau kampus. Sedotan stainless yang ramah lingkungan, kalian boleh banget bawa peralatan makan kayak sendok dan garpu juga. Yang terpenting yaitu hand sanitizer, kalian boleh bawa hand cream supaya kulitnya nggak kering. Ini optional, yaitu bawa masker cadangan karena siapa tahu masker yang kita pakai kena batuk, bersin, dan lain-lain. Sepulang sekolah setelah makan, mandi, dan istirahat, kalian bisa langsung lanjut belajar. Sebelumnya, aku akan sharing tentang barang-barang yang menurut aku penting untuk mendukung belajar. Yang pertama pasti buku catatan. Kalian pasti punya preferensi sendiri untuk kertas, jenis kertas, warna-warni kertas. Itu kalian bisa pilih sendiri yang menurut kalian enak untuk ditulisin dan bikin kalian semangat untuk belajar. Yang kedua yaitu pulpen. Kalau aku sendiri, aku lebih suka pulpen yang warna-warni supaya kelihatan tulisannya lebih cantik. Stabilo atau highlighter, sticky notes dan pointed sticky notes warna-warni, stiker atau karakter notes. Ini bikin kita jadi lebih kreatif dan juga lebih semangat. So, metode yang pertama, aku belajar dengan cara mencatat menggunakan Cornell Method. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah penggaris dan pulpen yang lebih tebal dari pulpen biasanya. Terus kita garis D5 cm dari sebelah kiri atau berapa aja, boleh, terserah. Kita garis vertikal kayak gitu untuk misahin gitu kayak pokok bahasannya sama penjelasannya nanti di sebelah kanan. Garisnya jangan sampai ke bawah ya, karena di bawahnya bakal kita sisain untuk kesimpulan dari apa yang udah kita pelajarin. Next, ambil pulpen yang warna-warni. Kalian boleh pakai yang warna hitam juga nggak apa-apa, ini preference aja. Terus kalian tulis judul dari subjek yang kalian pelajarin hari itu. Contohnya kalau ini aku lagi belajar tentang interpretasi EKG atau interpretasi rekam jantung, salah satu hal yang aku pelajarin di fakultas aku. Nanti aku juga akan kasih contoh gimana caranya menggunakan metode Cornell ini di pelajaran anak sekolahan. Abis itu pakai tinta warna lain, kan aku suka warna-warni. Di sebelah kirinya kita tulis tentang inti-inti dari apa yang akan kita pelajarin, yang akan kita jelaskan dan jabarkan nanti di sebelah kanan. Kalau di sini kan tentang interpretasi EKG itu aku tulis tentang irama, laju, dan regularitas. Nanti di sebelah kanannya akan aku jelaskan tentang irama, laju, dan regularitas tersebut. Aku saranin nulisnya jangan terlalu besar, sama boleh pakai simbol-simbol gitu supaya nggak terlalu banyak yang kalian tulis di sebelah kiri, karena kan space-nya emang kecil juga, jadi benar-benar pokok-pokok yang mau kalian pelajarin sama hafalin juga. Nah, di sebelah kanannya kalian bisa tulis kayak penjelasan dari apa yang udah kalian tulis di sebelah kiri. Contohnya kayak ini irama. Jadi aku akan jelasin tentang irama itu. Misalnya, irama sinus adalah gelombang P yang diikuti dengan kompleks QRS. Aduh, maaf banget ya, itu pulpennya lagi macet.
Untuk hiasan dari catatan kalian itu terserah, karena kalian pasti punya preference tersendiri. Boleh pakai highlighter, boleh pakai stabilo, boleh pakai stiker-stiker lucu. Ini aku cobain pakai stiker yang lucu juga, boneka Jepang, pawang hujan dari Jepang, yaitu Teru Bozu. Terus aku gambarin bentuk dari rekam jantung itu sendiri, di mana gelombang P, Q, R, dan S, supaya aku nggak bingung. Ya udah, terus dilanjutin aja. Tadi kan di sebelah kiri udah ada poin-poin yang belum kita jelaskan. Jadi kita jabarin, kita jelasin di sebelah kanan secara detail. Boleh pakai gambar-gambar, warna-warni, pokoknya sekreatif kalian aja. Nah, di sini menurut aku adalah part yang paling penting karena di sini kita nggak baca buku, melihat, terus menulis dan juga mengingat. Jadi ada proses belajar di part ini. Terus di bawahnya itu kalian bisa garis horizontal untuk nulisin di bawahnya kesimpulan, atau bisa aja langsung kayak nulis summary gitu sebagai pembatas antara materi dan kesimpulannya. Nah, terus kalian tulisin kayak kesimpulan apa aja yang udah kalian pelajarin hari itu. Bagus banget kalau mau langsung mengingat kembali apa yang udah ditulis. Jadi ditutup catatan kita sampai ke garis vertikal itu, terus kita hafalin deh apa yang udah kita catat di sebelah kanan. Kita ke metode yang kedua. Sebenarnya ada banyak banget metode mencatat dan belajar. Nanti aku taruh linknya di bawah kalau kalian pengen baca. Metode yang kedua ini namanya guided notes atau skeletal notes. Jadi kita kayak ngegambar dulu atau ngeprint dulu yang mau kita pelajarin. Jadi kita tinggal isi-isi aja apa yang mau kita tulis, yang mau kita hafalin. Kayak ini ya, misalnya aku ngeprint tentang sistem tractus urinarius atau sistem kemih. Terus aku tulis deh misalnya gambar-gambar ini, contohnya kayak ginjal kanan, ginjal kiri, yang mana arteri, yang mana vena. Nanti baru aku tinggal hafalin aja. Ini gak cuma buat pelajaran yang ada gambar-gambarnya loh, kayak matematika yang ada rumus-rumusnya juga boleh. Ada banyak banget contohnya, nanti aku taruh ya linknya di bawah supaya kalian lebih tergambar. Karena kertasnya itu aku bagi dua, jadi di sebelahnya masih ada space kosong untuk aku nulis. Aku akan tulisin tentang catatan fisiologi, yaitu tentang fungsi-fungsi ginjal dan lain-lain. Kalian bisa sesuaikan aja ya dengan mata pelajaran kalian, mata kuliah kalian, bisa menggunakan metode ini. Kita ambil pointer stiker, terus kita tandain untuk menandakan kalau kita udah pernah belajar tentang itu, udah pernah nyatet tentang itu, dan semoga nyantol di kepala. Jujur aku orangnya juga cukup pelupa, jadi aku share ya tentang ini. Semoga kalian bisa menggunakan metode ini dengan sangat baik dan bermanfaat buat kalian. Nah, aku kasih contoh sedikit ya tentang menggunakan metode yang pertama tadi, metode Cornell, pada pelajaran anak sekolahan. Ini pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini materinya tentang asking for opinion. Jadi kalian nanya tentang opini seseorang. Sama kayak tadi, kalian garis vertikal gitu, terus sisahin di sebelah kiri untuk nulis poin-poinnya. Kayak ini kan asking for opinion, saying agree, how to saying don't agree. Nah, di sebelah kanannya kalian tulisin tuh contohnya. Misalnya asking for opinion, gimana caranya mengungkapkan pertanyaan opini ke seseorang. Terus di bawahnya dijelaskan lagi tentang menjawab seseorang by saying agree or don't agree. Kalau mau ngafal, sama kayak tadi, tutupin tulisannya sebelah kanan sampai ke garis vertikal itu. Tulis deh kesimpulan di bawahnya. Kalau udah bosan belajar, boleh banget kok untuk relaxing time kayak main handphone, balesin chat, atau main Instagram. Pasti pernah dengar yang namanya Pomodoro Teknik atau Pomodoro Timer. Jadi kalian set waktu belajar kalian, misalnya 3 jam. Nah, pakai Pomodoro itu dia ada timernya. Kalian 25 menit belajar, terus 5 menit istirahat. Belajar lagi 25 menit, terus istirahat 5 menit. Gitu terus diulang-ulang sampai batas waktu yang 3 jam itu tadi.
Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.